anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Guru Injilia di video pembelajaran kelas 3. Anak-anak, di video kita kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang peran dan tugas. Seperti apa pelajaran kita hari ini? Simak terus videonya ya. Dan jangan lupa untuk siapkan alat tulis-menulis supaya kamu bisa mencatat dan juga bisa menjawab soal-soal yang akan Ibu Guru berikan. Oke anak-anak, sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh belajar. Berkati kami, berikan kami semangat dan sukacita untuk belajar hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan itu dapat berguna untuk kehidupan kami. Berkati semua perangkat dan fasilitas yang kami pakai untuk belajar agar boleh menolong kami dalam memahami pelajaran di hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, kalian tentu pernah bukan melakukan satu pekerjaan bersama dengan orang lain atau bersama dengan teman-temanmu? Bagaimana perasaanmu ketika bekerja sama dengan orang lain? Tentu senang bukan? Karena suatu pekerjaan apabila dilakukan bersama-sama pasti akan terasa lebih ringan dan juga lebih cepat selesai. Nah, anak-anak, dalam sebuah kerjasama pasti ada yang namanya pembagian tugas. Tidak mungkin anak-anak kita mengerjakan satu hal yang sama dalam sebuah kerjasama. Pasti ada yang namanya pembagian tugas. Contohnya ya, misalkan di sekolah. Ada yang bertugas sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai petugas kebersihan, petugas keamanan, dan sebagainya. Anak-anak, kamu bisa bayangkan tidak bagaimana jadinya kalau di sekolah itu hanya ada siswa saja? Atau di sekolah itu hanya ada guru saja? Nah, tentu tidak akan baik bukan? Kalau misalkan tidak ada siswa, siapa nanti yang akan diajar? Kalau tidak ada guru, siapa nanti yang akan mengajar? Nah, anak-anak, itulah pentingnya pembagian tugas. Dengan pembagian tugas, maka suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Ibu Guru beri contoh ya, di sekolah. Kepala sekolah itu sebagai pemimpin yang mengatur organisasi administrasi yang ada di sekolah. Kemudian ada guru. Guru itu berperan, pekerjaannya adalah atau tugasnya adalah untuk mendidik dan mengajar anak-anak. Kemudian ada yang berperan sebagai siswa. Tugas siswa apa? Ayo. Nah, tugas siswa itu adalah belajar dengan tekun dan juga menghormati guru di sekolah. Ada juga yang bertugas sebagai petugas keamanan. Nah, petugas keamanan ini kerjanya itu menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ada juga yang berperan sebagai petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan ini pekerjaannya adalah memastikan agar supaya lingkungan yang ada di sekolah tetap bersih dan sehat. Nah, anak-anak, itu adalah satu contoh bagaimana pembagian tugas yang ada di sekolah. Nah, contoh lain lagi, misalkan di rumah, kamu dan orang tuamu bekerja sama untuk membersihkan rumah. Ya, kamu menyapu, mama mengepel, papa membersihkan kaca, dan sebagainya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh bagaimana pembagian tugas ketika kamu melaksanakan kegiatan bersih-bersih yang ada di lingkungan rumah.
Nah, anak-anak, kalau di dalam keluarga, ayah itu berperan sebagai kepala keluarga. Tugasnya apa? Tugas ayah adalah mencari nafkah dan juga melindungi keluarga. Kemudian ada ibu. Ibu itu berperan sebagai ibu rumah tangga. Tapi ada juga beberapa ibu yang membantu ayah untuk mencari nafkah. Tugas utama ibu adalah menjaga anak-anak dan mengatur apa yang ada di dalam keluarga. Kemudian anak-anak. Nah, anak-anak di sini tugasnya itu anak-anak itu harusnya belajar untuk menghormati dan menghargai papa dan mama yang ada di rumah. Nah, anak-anak, sekarang ibu guru akan berikan kamu tugas untuk menuliskan peran-peran lainnya yang ada di sekitarmu atau yang kamu ketahui. Dengan menuliskan peran-peran itu, diharapkan kamu bisa melihat bahwa setiap pekerjaan itu penting. Tidak ada satu pekerjaan yang tidak terlalu penting atau tidak ada satu pekerjaan yang sepele. Semua pekerjaan itu membutuhkan tenaga, usaha untuk melakukannya. Karena itu tidak ada satupun pekerjaan yang tidak penting anak-anak. Karena semua pekerjaan itu penting dan akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ibu guru tugaskan anak-anak untuk mengerjakan aktivitas yang ada di pemandu belajar atau worksheet yang ibu guru sudah bagikan. Kamu tulis peran-peran yang ada di sekitarmu, kemudian kamu mencatat apa pekerjaan atau tugas dari peran-peran itu. Ada banyak sekali peran-peran yang ada di sekitarmu. Kamu bisa menuliskan peran-peran yang ada di rumah sakit. Kamu bisa menuliskan peran-peran yang ada di mana lagi ya. Pokoknya terserah anak-anak deh. Anak-anak silakan menuliskan peran-peran yang anak-anak ketahui yang ada di sekitarmu. Oke anak-anak? Nah, anak-anak, demikianlah untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga ketika kamu menuliskan peran-peran dan tugas dari peran-peran tersebut, anak-anak bisa lebih memahami bahwa setiap peran itu sangat penting dan berkaitan satu dengan yang lain. Karena itu, kita harus menghargai setiap peran-peran yang ada di sekitar kita. Anak-anak, kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa. Semuanya sikap berdoa. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami telah belajar tentang pembagian peran dan tugas. Engkau menolong kami untuk dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Injilia. Ini doa kami Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan belajar yang Tuhan berikan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. God bless you and I love